apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat, semangat, dan juga bahagia. Senang sekali saya Rina Arum bisa berjumpa dengan Anda tentunya dalam program Anjang Sana, persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan saat ini saya sedang berada di Greenhouse Boutique Hotel Yogyakarta, tentunya bersama dengan beberapa narasumber yang nantinya akan ngobrol-ngobrol, diskusi, membahas tentang tema yang akan kita angkat kali ini. Dan tentunya pemirsa sudah ketahui bahwa memang bisnis akomodasi di tengah berkembangnya yang namanya sektor pariwisata saat ini merupakan salah satu lini bisnis yang sangat menjanjikan, dan perkembangan usaha akomodasi yang saat ini tentunya di Yogyakarta dalam 10 tahun belakangan ini menunjukkan angka yang cukup signifikan. Lalu bagaimana dengan para pelaku bisnis akomodasi, pemerintah, serta sektor-sektor lain yang tentunya bekerja sama untuk memberikan pelayanan yang terbaik di masa pandemi seperti ini? Langsung saja sesuai dengan tema kita kali ini adalah tentang menjaga standar kualitas akomodasi pariwisata di Yogyakarta. Dan langsung saja saya akan menyapa para narasumber. Untuk narasumber yang pertama yaitu Bapak Heriadi Baim. Beliau selaku Ketua DPD Indonesian Hotel General Manager Association. Apa kabar Bapak? Hebat, luar biasa. Luar biasa, sehat. Wah, ini kelihatan banget semangatnya. Harus tetap semangat. Iya, apapun kondisinya tetap semangat. Jaga imun, ya, jaga imun. Dan selanjutnya yaitu Bapak Suparja selaku Sekretaris Komisi C DPRD DIY. Apa kabar Bapak? Kabar baik, sehat selalu. Selamat siang jelang sore. Iya, sehat, bahagia pastinya. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya ini yang paling cantik yaitu Ibu Anita Ferawati. Beliau adalah Sekretaris Dinas Pariwisata DIY. Apa kabar Ibu? Baik Mbak, salam sehat selalu Bu. Iya, ceria sekali ya hari ini. Iya, kita berdua yang paling cantik ternyata. Oh, kayaknya saya kalah cantik loh sama Ibu Vera ya. Baik, untuk tema yang akan kita angkat kali ini adalah tentang menjaga standar kualitas akomodasi pariwisata di Yogyakarta ya. Seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa memang selalu Yogyakarta ini menjadi tujuan wisata pada setiap tahunnya nih ya. Nah, ini saya pengen bertanya dulu kepada Bapak Heriadi. Pak, ini di masa pandemi ini pastinya kan menyebabkan mobilitas manusia tuh dibatasi, ya kan, dengan berbagai regulasi yang tentunya sangat ketat. Yang ingin saya tanyakan nih Pak, bagaimana kondisi industri akomodasi saat ini mengingat Yogyakarta itu kan selalu menjadi tempat tujuan wisata Pak? Betul. Ya, kita sama-sama ingat kan kali ya, pandemi COVID itu di Jogja itu mulai bulan Maret 2020. Ya, sekarang ini sudah berjalan hampir 1,5 tahun. Iya, bahkan hampir mau 2 tahun ya Pak. Hampir mau 2 tahun, mau ulang tahun lagi nih gitu ya. Iya, ngerasa. Ya memang kalau mau dibilang dirasakan berat, awal-awal memang cukup berat ya. Karena kondisi pandemi COVID itu kemudian dengan kebijakan pemerintah belum dengan PPKM level, tetapi dengan PSBB, ya, itu juga menyebabkan ada beberapa hotel juga yang akhirnya menutup operasionalnya. Ada beberapa hotel di daerah istimewa Yogyakarta, termasuk hotel yang punya brand juga, hotel besar punya brand, itu juga ada yang tutup. Kemudian di awal-awal pandemi itu memang kita sebenarnya memang sudah mulai mempersiapkan. Ketika mulai itu kami para general managers kita berkumpul, sharing idea gitu. Seperti apa sih kita harus bertahan dengan kondisi seperti itu, di mana tamu banyak yang mulai cancel gitu kan. Kemudian juga karyawan juga yang akhirnya harus dirumahkan, sehingga kami juga tetap harus berpikir dengan kondisi operasional yang ada. Kami juga harus berpikir, yaitu dia standar pelayanan tetap harus kita jaga. Nah, ini yang menjadi konsekuensi kita juga. Kita tetap buka, otomatis pada saat itu belum ada aturan mengenai protokol kesehatan. Jadi memang penerapan protokol kesehatan sendiri sambil berjalan, karena memang nggak ada yang menginginkan pandemi, Bu ya Pak ya. Nah, oleh karena itu dari Dinas Pariwisata juga bersama-sama dengan teman-teman ya membuat satu SOP, ya panduannya walaupun sudah ada dari Kemenpar, kami dari PHRI juga sudah ada juga, kami dari IHGMA juga sudah ada, tapi itu yang kita combine. Jadi ada berbagai industri itu memberikan sumbangsi untuk kita membuat SOP. Nah, dari SOP itulah kemudian kita mencoba membranding. Kita branding
ini loh hotel kita di Jogja ini sudah menerapkan protokol kesehatan seperti itu. Nah, kemudian di sisi lain juga hotel-hotel juga dengan sepinya tamu karena ada larangan-larangan, larangan melaksanakan kegiatan, larangan melaksanakan wedding seperti itu. Akhirnya banyak juga hotel yang membuat ide-ide lain. Contoh ide-ide lain yang dilakukan adalah menjual makanan dengan sistem delivery. Nah, kemudian ada juga yang memberdayakan teman-teman di bagian housekeeping misalnya menjual produk, melakukan pembersihan di rumah-rumah, melakukan disinfeksi di rumah-rumah. Nah, itu juga menjadi salah satu ide-ide. Memang pandemi ini membuat ide-ide kita keluar juga gitu. Karena kalau kita tidak punya ide, kita tidak bergerak, kita juga nggak bisa jalan nih bisnisnya seperti itu. Iya, jadi kita nggak bisa dapat apa-apa. Tapi justru dengan kegiatan-kegiatan seperti itu, ya masih ada lah yang kita bisa dapatkan revenue seperti itu. Nah, itu memang yang dilakukan oleh teman-teman. Jadi ada yang jual punya laundry in-house gitu ya, itu juga dijual ya. Jadi ke rumah-rumah kita menawarkan rumah-rumah untuk laundry seperti itu. Di sisi lain memang ya kita terus memperbaharui protokol-protokol kesehatan. Karena kalau kita lihat sekarang ini kan selalu berkembang nih. Sekarang aja kan kalau memang nggak pakai masker biasa itu harus dilapis gitu kan. Kecuali memang masker sudah standar gitu. Nah, ini yang selalu berkembang. Jadi di industri hotel sendiri memang dari awal pandemi sampai dengan sekarang yang sangat terasa ketika dilakukan PPKM level 4. Itu sangat terasa sekali. Jadi kemarin bisnis sudah mulai agak bagus ketika mulai ngendor, tetapi memang kondisi pandemi di Jogja juga naik. Ya akhirnya pemerintah lebih mengutamakan kesehatan daripada ekonomi, kalau menurut saya seperti itu. Tapi ya kita juga nggak punya pilihan lain. Daripada kita kelok terus kan, lebih baik memang kita ya 3 bulan 2 bulan saya rasa memang itu harus di lock. Tetapi ketika nanti dibuka semua memang kita walaupun tetap harus dengan protokol kesehatan ya, tetapi sudah ada pelonggaran paling tidak seperti itu. Kondisi di pertama berat, kemudian di pertengahan sudah mulai bagus berjalan. Kita juga sudah mungkin terbiasa juga akhirnya dengan kondisi seperti itu. Kemudian di lock totally kalau menurut saya itu di lock totally, memang ya no bisnis sama sekali. Okupansi hotel ya berkisar di antara 2%, 3% sampai 5% paling bagus pada saat sampai dengan kemarin masih di level 4 ya, seperti itu. Iya, dan tentunya juga di masa pandemik malah justru ide-ide itu muncul ya Pak. Ya mungkin salah satunya adalah ada yang tetap ingin menyelenggarakan pernikahan di hotel tapi dengan cara yaitu drive-thru. Drive-thru, ada yang drive-thru, ya ada yang memang mungkin tetapi dengan terbatas. Tapi waktu PPKM level 4 nggak boleh sama sekali. Iya, benar sekali. Nah itu kadang kita yang orang Jogja pun pengen staycation juga bingung nih ya Pak ya. Baik, dan saya ingin bertanya kepada Ibu Vera. Ibu ini kan selama hampir 2 tahun ini kondisi pariwisata dan akomodasi pendukungnya itu kan boleh dibilang babak belur ya Bu ya. Nah ini bagaimana langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas bisnis pariwisata di DIY Bu? Jadi sama sih sebenarnya, hanya nambahin jadi Bapak yang sudah menyampaikan banyak terkait dengan kita bandingkannya 2019 ya, yang ketika kita masih normal, kemudian kita masuk di 2020 dan tadi disampaikan ulang tahun jangan lagi ya Mas. Sudah. Yang terakhir ini dengan PPKM yang sekarang dari darurat level yang sampai seperti ini. Nah itu memang kalau kondisi dibilang babak belur, kalau dari tingkatan hunian hotel mungkin saya dikoreksi dari posisi 2019 sampai 2020 kalau nggak salah, untuk wisatawan mancanegara itu penurunan sekitar hampir 80% mungkin. Kan ditutup ya penerbangan nggak boleh. Kalau wisatawan Nusantara masih 50. SPPD saya lihat perjalanan dinas beberapa ini kan masih ada, jadi mungkin nggak begitu. Ini cuman tetap 50 itu ya bayangkan Mbak, 50% banyak yang kemudian tutup dan sebagainya. Kemudian kalau wisatawannya masuk juga, kalau untuk yang mancanegara kita penurunan ya tadi sama, ketika ditutup juga kita tinggi kan 70% mungkin seperti itu. Nah terkait dengan apa yang kita lakukan sebenarnya sama yang disampaikan Bapak In. Jadi kita mengeluarkan, sudah disampaikan tadi, ada panduan adaptasi terhadap kebiasaan baru.
Jadi namanya ini Pranatan Anyar Plesiran Jogja. Nah, jadi di dalamnya ada panduan, Mbak. Panduan pelayanan di tempat wisata, kemudian di hotel dan resto, tour and travel, transportasi wisata, kemudian wedding organizer misal memang harus menyelenggarakan seperti itu. Kemudian ya hampir semua di sektor pariwisata. Jadi semacam SOP. Jadi misal ketika di tempat wisata, misal parkir harus berapa persen, ketika memang kapasitas dikurangi, kemudian di transportasi sekarang misal harus 70% misal, atau kemudian di dalamnya harus ada hand sanitizer, kemudian sopir juga harus sudah divaksin dan sebagainya, seperti itu. Itu memang itu cara yang kita coba untuk lakukan nih loh. Sekarang kita sudah di kehidupan yang berbeda. Ini loh ada SOP yang harus kita jalankan seperti itu. Dan itu untuk memantaunya gimana itu, Bu? Ya sebenarnya kita selalu memantau sebenarnya. Ya kita komunikasikan kemudian dengan pelaku ya, dengan asosiasi. Seperti yang Pak Ben kan di asosiasi juga. Ya seperti itu. Kita juga lakukan pemantauan juga. Kondisinya seperti apa? Kayak saya coba seperti disampaikan, bisa nggak staycation? Bisa sebenarnya. Kita sempat melakukan staycation. Benar. Saya juga sempat melakukan sebenarnya work from hotel. Itu juga saya juga salah satu untuk ngecek ketika ternyata saya harus dicek nih kartu vaksin saya. Waktu itu belum ada Peduli Lindungi yang sekarang harus dipasang. Masih manual. Iya, harus kartu vaksin dan itu memang di fotokopi untuk selalu kalau nggak rapid vaksin seperti itu. Oh berarti hotel ini sudah melaksanakan. Ketika ada hotel yang belum melaksanakan ya kita sounding, ini harus dilakukan seperti itu. Itu salah satu contohnya. Kalau di kami kebetulan juga maaf Kak ini, kita juga di properti hotel dan restoran itu juga kita punya satgas. Jadi salah satu kegiatan satgas ini juga mendukung tadi yang disampaikan oleh Bu Vera. Jadi bukan hanya pengawasan dari pemerintah, tetapi masing-masing kita di stakeholder pariwisata juga punya kepedulian akan itu. Tapi untuk seluruh hotel yang ada di Yogyakarta memang sudah ada untuk menyediakan peduli lindungi atau hanya kalau peduli lindungi secara fisik? Kan masih baru, masih proses ya. Masih proses. Tapi yang disampaikan Pak Baim benar. Jadi paling satu hotel, masing-masing hotel itu sudah punya satgas kalau itu dia akan memantau. Nggak mungkin kan hotel juga nggak mungkin kan ketika nanti tiba-tiba ada pemeriksaan kemudian harus diperingatkan. Seperti itu kan nggak mungkin. Sudah susah nyari tamu masih harus menghadapi sesuatu yang beda dengan aturan seperti itu. Dan tentu jangan sampai nanti di tengah-tengah acara wedding tahu-tahu harus dibubarkan karena tidak sesuai dengan SOP Dan saya ingin berpindah kepada Bapak Suparja. Bapak, perekonomian di DIY ini kan cukup terkontraksi naik turun ya karena memang dampak pandemi ini. Lalu bagaimana nih Pak legislatif sebagai pengelola anggaran daerah merespons situasi ini Pak? Ya, selamat sore Pak Haryati, Mbak Anita Ferawati. Ya, semuanya yang namanya kondisi ini dikatakan Pak Haryati dari sampai Maret tahun yang lalu. Kalau terkontraksi kaitannya dengan gerakan ekonomi itu udah pasti. Tapi pertanyaannya, apa DPRD ini dalam rangka menyikapi ini? Ya sebetulnya kami kemarin pun membahas APBD dengan eksekutif itu tidak mengharapkan namanya corona sampai pada 2001. Kemarin itu begitu. Akhirnya kami itu hanya 3 cara yang bisa kita lakukan karena APBD sudah diketok. Satu, paling dia refocusing benar yang dikatakan Bu Meta. Itu paling maksimal. Itu yang kita lakukan. Yang jelas pemerintah daerah DIY ini betul apa yang dikatakan Haryati adalah paling fokus kepada penyelesaian penanganan COVID karena nyangkut nyawa. Benar sekali. Nyangkut nyawa warga DIY. Untuk koordinasinya DIY menurut saya yang kita alami sudah luar biasa antara eksekutif dan legislatif. Yaitu caranya satu refocusing. Tidak lepas dari sekretariat kami DPRD juga seperti itu diadakan. Yang kedua itu adalah ya minimal kita berusaha. Kami pernah yang namanya mengundang bank. Ya supaya teman-teman kita yang ekonomi UMKM-nya itu terkontraksi supaya bisa ditangguhkan. Pernah kita lakukan. Tapi berhasil atau tidak itu memang ya bank itu
belum tentu kita usul langsung diterima, tapi kita tetap berupaya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita juga berusaha ke pusat itu bagaimana. Tapi alhamdulillah eksekutif dan legislatif kemarin itu dalam melaksanakan kegiatan. Ini kan terakhir ada PMK nomor 2 kaitannya dengan dana AS ini bisa untuk digunakan untuk COVID. Sehingga sekali lagi untuk harapan kita bersama yang kita rasakan, kita lihat, kita ketahui setiap hari ini merupakan tugas kita bersama dalam rangka menyelesaikan masalah COVID ini. Mudah-mudahan tadi yang hati segera hilang. Kalau hilang nggak mungkin, Pak. Supaya tetap ada. Supaya ikat berakhir paling tidak itu kita tetap hidup berdampingan ini nyaman. Hidup berdampingan nyaman. Berdampingan itu nyaman, tidak terlalu mengkhawatirkan kepada kita semua. Tidak panik seperti tidak sekarang. Tidak panik ya? kayak sekarang. Nah saya laku wakil rakyat DIY. Ya saya memahami betul apalagi yang namanya akomodasi, perhotelan, pariwisata ini yang paling tinggi menerima dampak ini. Iya, benar. Paling luar biasa menerima dampak ini. Ini makanya untuk itu mari kami juga berharap betul dengan kondisi yang seperti ini kita saling ngobrol, ngomong, didengar orang banyak. Ini supaya tadi dalam rangka melakukan standar apa yang nah, kita itu kan belum menemukan standar yang positif, yang pasti ke wisata harus begini, masih kita lakukan sendiri. Tapi DIY alhamdulillah mulai dibuka ya Bu. Ada Bu 3 percobaan. Ada yang apa itu pinus, Biroloko, pinus, tebing breksi. Ini harapannya yang dicontohan sehingga kalau di sana itu kalau memang harus dibatasi 50 orang ya hilir bisa diatur. Nah, siapa yang ngatur ini? Nanti teknisnya mesti di lapangan. Wong di sana sudah ada teman-teman kita yang namanya pramuwisata, ada yang jaga. Kalau ini diterapkan terus dengan kondisi yang memang sudah ditata dengan rapi, insya Allah itu berdampingan kita nyaman-nyaman saja nanti. Iya, baik Bapak, mohon maaf nanti kita akan lanjutkan lagi ya tentang bagaimana strategi dari anggota Dewan tentunya untuk mensupport hal tersebut. Dan jangan kemana-mana, tetap di Anjang Sana. Tentunya masih di Anjang Sana dan saya masih bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa. Untuk kali ini saya ingin melanjutkan tadi di segmen pertama sempat terputus ya Bapak ya. Nah ini yang ingin saya tanyakan adalah tadi bagaimana nih Pak untuk strategi anggaran yang diterapkan oleh Dewan Pak? Ya kalau kaitannya dengan strategi anggaran tadi saya pertama sudah berbicara bahwasanya APBD kita itu sudah distruktur. Corona itu enggak ada 2021. Tapi adanya tadi saya sebut satu adalah pengetatan. Artinya kalau enggak Vera ini katanya refokus, menata. Sebetulnya menata. Kalau kami adalah juga mendorong melihat. Jadi kegiatan contoh Mbak Vera ini kegiatannya apa? Ini yang kita utama adalah orang yang mendatangkan yang bisa mendapatkan hasil warga kita. Itu yang kita paling utamakan. Jadi kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat yang tidak berkerumun, yang bisa menimbulkan pendapatan ini untuk jangan sampai ekonomi DIY ini drop jauh. Benar Pak. Nah, bahaya kita, ketakutan saya itu mirisnya nanti kalau ekonomi ini sampai drop begitu jauh ini akan menimbulkan bahaya yang lebih tinggi. Ini sebetulnya yang menjadi kekhawatiran kita bersama. Jangan sampai nih ekonomi DIY ini drop gara-gara itu. Sehingga kegiatan yang di eksekutif khususnya yang mempekerjakan orang banyak bisa dilaksanakan padat karya dan sebagainya seperti itu yang dipilih oleh pelaksana kegiatan OPD atau Mbak Vera ini seperti itu. Kita dukung yang seperti itu. Rapat dikurangi Bapak. Rapat dikurangi. Sudah ada online sekarang. Saya biasanya main di tempat lain ini sudah ada. Betul, kami juga Pak. Saya nggak tahu nggak perjalanan dinas. Sekarang jadi yang disebut kontraksi kegiatan dengan ini semua. Benar. Bukan hanya masyarakat ya Pak. Masyarakat UMKM termasuk kita penyelenggara pemerintahan ini seperti itu Mbak.
Baru. Iya, baik. Nah, saya ingin ke Bapak, saya manggil Bapak Baim aja ya. Pak Baim, tadi kan sudah disampaikan oleh Bapak Suparja bahwa salah satu ketakutannya adalah ekonomi ada di Yogyakarta itu kan drop gitu ya Pak ya. Nah, ini untuk biaya operasional bisnis akomodasi kan tentunya itu sangat tinggi, sedangkan untuk pemasukannya kan tidak menentu. Nah, ini gimana Pak untuk pihak hotel atau akomodasi menyiasati kesulitan? Saya sedikit nanggapi dulu ya. Iya. Kalau mau dibilang ekonomi Jogja itu drop, coba kita lihat ya, ketika dilonggarkan, banyak orang tuh nongkrong di warung, Iya. mall dibuka, banyak orang ke mall. Iya, betul. Banyak loh. Jadi kalau mau dibilang Sebenarnya punya ekonominya uang. drop ya Pak ya. Sebenarnya punya uang. Berarti kan sebenarnya punya uang gitu. Saya online saya juga parah loh. Iya, karena Tapi kalau Pagi peleter ya. punya HP. itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang saya mau tanggapi, nanti jangan-jangan karena udah kebiasaan meeting online, udah nggak pakai hotel lagi nih. Ini. Kita bahas sekarang staycation. Kita sekarang prakteknya di hotel. Ya, jadi kalau kami di hotel memang ada ya pilar kami kan kalau misalnya di hotel itu satu produk, kedua servis. Iya. Ya sekarang dengan tidak adanya tamu otomatis pendapatan berkurang, kami harus menyesuaikan. Hal-hal apa yang harus kami sesuaikan gitu. Mungkin kan kalau kita menyediakan akomodasi kamar nggak mungkin kan towelnya kita nggak sediakan, gitu. Amenities kita kurangi itu nggak mungkin. Tapi memang yang sangat terasa sekali itu adalah dari SDM. Jadi pembayaran gaji. Iya. Jumlah karyawan biasanya hotel itu menerapkan macam-macam. Kalau standar internasional memang 0,8 ataupun 80% dari jumlah kamar. Kalau jumlah kamarnya berapa, 80%-nya karyawannya seperti itu. Tapi ada juga yang menerapkan itu 50%-nya. Sekarang sudah mulai bervariasi. Nah, oleh karena itu kalau dengan kondisi seperti ini jumlah karyawan memang kita banyak sekali karena dirumahkan, ya akhirnya jumlahnya berkurang. Dengan jumlahnya berkurang, otomatis multi skill yang harus dilakukan. Jadi contoh misalnya gini, seorang satpam security, kalau yang biasanya dia hanya berjaga di depan, mengawasi keamanan, dia harus bisa juga untuk menjadi bellboy, harus bisa juga menjadi reception. Itu yang multi skill yang kita lakukan, itu yang pertama. Kemudian di sisi lain yang sangat terasa sekali, mohon izin Pak PLN Pak. Sebenarnya dari kami itu asosiasi, baik kami dari IHGMA dan juga PHRI sudah juga menyurat ke PLN. Yang kami inginkan bukannya kita minta diskon enggak. Kita minta apa yang kita pakai itu kita bayar. Sebenarnya fair enough gitu kan. Fair ya seperti itu. Nggak ada pelanggan ya, iuran pelanggan. Karena begini, contoh kayak saya di Hotel Ritz ya, itu kita melakukan penghematan jadinya sepertinya percuma. Karena kena beban minimum. Betul. Iya, beban minimum itu yang tinggi. Ya, beban minimum yang tinggi Ditambah sekali. pemakaian kan. Betul. Terus tambah pemakaian. Sementara kita sudah mengirit-irit, tapi kita tetap membayarnya harus segini gitu. Itu yang terjadi gitu. Dan entah kenapa ya PLN juga memberikan kebijakan juga sampai dengan saat ini juga belum juga. Iya, baru untuk masyarakat ya. Ya, Untuk baru rumah memang kepada tangga. masyarakat rumah tangga UMKM seperti itu. Nah itu yang sangat memberatkan kita. Otomatis biaya operasional ya itu juga bisa tidak tertanggulangi gitu. Yang kami harus pikirkan bagaimana kami harus membayar gaji karyawan kan seperti itu kan. Nah kemudian biaya-biaya operasional lain. Contoh kalau misalnya biaya operasional yang lain seperti misalnya di kitchen harus beli bahan makanan dan lain-lain. Itu kan memang sudah ada kompensasinya dengan tamu. Artinya ketika tamu check in kita harus Sebenarnya menyediakan langsung itu otomatis. sudah Ya, bisa gitu. betul. Tapi kalau dengan perhitungan listrik kayaknya nggak masuk. Itu yang terjadi. Nah memang kalau dari pajak sendiri kita juga tidak mendapatkan bukan keringanan dalam bentuk diskon, tetapi penundaan pembayaran pajak. Kami menyadari yang namanya pajak itu memang tetap harus dibayarkan. Pajak itu kan titipan Pak ya dari tamu ya untuk dikembalikan kepada negara. Seperti itu. Jadi memang di hotel banyak mungkin seperti di greenhouse ini kalau saya lihat kan kebetulan juga listriknya mungkin nggak terlalu besar ya karena ini open area yang tidak banyak menggunakan AC. Benar. Tapi kalau yang memang hotel itu menggunakan AC otomatis mau tidak mau banyak yang dikurangi. Belum lagi untuk lift dan segala macam ya. Ketika ramai kamar itu dibuka mau dipakai itu nggak bisa langsung dibuka. Oleh karena itu biasanya tetap harus di-maintain. Jadi kalau misalnya AC, contoh, ini sekarang udah 1,5 tahun ya. 1 tahun setengah tidak dipakai ketika dibuka barang elektronik itu cepat bisa rusak. Gitu. Itu yang banyak terjadi gitu. Kemarin Lebaran kita berharap lumayan ramai, walaupun ada lah tapi tidak ramai seramai tahun sebelumnya. Ya oleh karena itu kita juga menggaungkan tadi yang disampaikan oleh Bu Vera. Ya
cobalah ASN ini staycation di hotel gitu. Sudah loh. Sudah kemarin. Work from hotel ya, sudah. Sudah. Jadi biaya-biaya memang menjadi concern kita juga memang. Walaupun kalau mau dihitung-hitung sampai dengan saat ini masih belum bisa tertutupi. Iya, benar sekali. Tapi yang luar biasanya adalah tetap survive-nya itu. Iya. Pak. Survive-nya Iya. dengan caranya masing-masing. Masing-masing pastinya ya. Iya. Nah ini saya ingin ke Ibu Vera. Bu Vera, ini apa upayanya apa nih Bu untuk pendampingan dari Dinas Pariwisata DIY ini Bu? Ya, kalau untuk kondisi seperti Iya. ini sebenarnya satu kita sempat pendampingan untuk fasilitasi CHSE ya 2020. Ada sekitar 300-an hotel dan resto. Cuma sekarang sudah banyak yang habis ya harusnya. Ya, itu Nanti yang masih harus kami tunggu lagi. tuh. Betul. Cuman yang kemarin masih program Kemenpar, Ya. masih tidak berbayar. Iya. Jadi mungkin nanti coba kita akan koordinasikan gitu terkait itu. Kemudian Tapi kalau bisa selanjutnya jangan berbayar. ya, iya lagi, ya. Harus ada kebijakan kan seperti itu ya Pak Bain. Kemudian kita akselerasi untuk vaksin. Jadi Iya. kami vaksin yang awal di April itu sasaran kami hotel. Iya. Ya, hotel, resto di awal-awal itu April, Mei seperti itu. Jadi kami prioritaskan waktu itu loh, Ya. Pak Bain. Jadi kami prioritaskan. Paling nggak semua harusnya kami berharap semua hotel itu dan resto terutama itu sudah tervaksin pegawainya. Iya. Jadi kan sebenarnya ketika di hotel itu ditulis kami sudah tervaksin gitu kan, pegawai kami itu kan orang datang juga akan lebih mantap gitu, nggak Iya. takut ketularan dan sebagainya. Kemudian kami pelatihan untuk kalau hotel kami kuliner itu ada cuman sepertinya bukan buat hotel, tapi kami akan pelatihan untuk pemandu wisata. Iya. Ini sekarang aja jalan untuk yang trekking, wisata trekking. Kemudian digitalisasi, kita Iya. juga ada pelatihan seperti itu. Kemudian pengelolaan desa wisata, kemudian program-program pendampingan antara desa wisata dan hotel. Iya. Itu sebenarnya bisa loh desa wisata itu belajar banyak dengan hotel terkait dengan nggak cuman sehari-hari biasa, cuman kondisi COVID seperti ini Iya. juga belajar banyak seperti itu. Kemudian kita kemarin juga memberikan bantuan untuk hotel yang digunakan untuk isoman. Soman. Oke. Ada kita bantuan ya, nggak banyak sih sebenarnya, tapi mungkin semoga membantu. Nggak cuman buat hotel isoman, buat pengelola Hotel DTW. nakes. Ya, ya, kemudian yang nakes kami ya dengan pihak Kemenpar dan Kemenkes. Iya, Kemenpar itu Kemenpar ada program yang kemarin coba waktu itu sampai dengan butuhnya cepat, saya ingat banget Pak. Iya. Butuhnya cepat dan sempat ada miss gitu loh, Iya, karena kita iya. harus kan waktu itu kita hanya teman-teman nakes yang terlibat yang Menangani kemudian COVID. menangani COVID yang di hotel. Iya. Sempat yang dari Dinas Kesehatan minta yang positif juga, cuman kan nggak waktu itu bukan seperti itu yang diminta, Iya, hanya iya. nakesnya. Nakesnya. Jadi ketika mereka melakukan pekerjaan Iya. terkait COVID, mereka nggak berinteraksi dengan keluarganya seperti itu. Ada berapa ya, sekitar 7 bulan hotel atau berapa waktu itu Pak? Kalau hotel nakes kita yang pengajuan itu ada 15. 15 lah. Tapi sekarang yang terpakai baru 6. Cuma 15 ya, yang angka sampai 70 itu nggak jadi ya? Sempat nggak itu masuk seperti itu? Oh, gitu. Itu mungkin yang ini, yang buat repatriasi. Repatriasi malah Lain lagi. enggak? Itu Iya. sampai sekarang belum Ada jalan lagi. malah. Karena nggak jadi. Iya. Ya, penerbangan nggak jadi. Jadi kita bikin grup ya, itu sampai Iya. nggak jalan-jalan ya. Soalnya repatriasi memang kaitannya dengan penerbangan. Kalau penerbangan ditutup, itu nggak mungkin. Iya. Iya, iya, iya. Dan kemarin ketika Mei itu mau dibuka, saya agak khawatir juga sebenarnya. Wah, ini siap bener nggak seperti itu? Gitu. Iya. Iya. Dan kita memang harus hati-hati karena kemudian ada varian-varian baru seperti itu. Nah, itu yang kita lakukan, Mbak. Kemudian selain itu bantuan buat pengelola DTW juga kita dikasih juga selain hotel isoman. Kemudian kemarin beberapa teman-teman yang asosiasi yang positif kita kasih juga. Iya. Ini ya paling enggak tanda kita inilah kalau Bantuan alkes kemarin Iya, baru. iya, seperti Ada itu. bantuan alat Iya. kesehatan. Pokoknya apa yang bisa biasa kita ya. lakukan sebenarnya. Kalau di Slar kemarin ada sembako dan sebagainya. Bisa kita, dan itu sebenarnya bukan anggaran dari pemerintah. Jadi dari mana pokoknya kita bisa dapat. Vaksin pun kita lakukan ketika tadi yang sampaikan Pak Marjan, ada untuk penanganan COVID itu kami dapat dari DAIS. Cuman baru-baru ketika awal yang April, mulai April itu kita main dengan Traveloka, ada Grab, kemudian ada BI, ada BBD, seperti itu. Yang Kemarin dengan terakhir DAIS tiket.com ya. besok
Kemarin ya, kemarin yang tiket.com, bisa ada lagi yang tiket cuman kita konsentrasi untuk kabupaten kota. Kalau yang di tengah Jogja itu sudah juara. Makanya ketika cakupan vaksin kita sudah 70% lebih nih kayaknya. Tinggal nunggu 80%. Baik, dan tentunya upaya dari Dinas Pariwisata DIY cukup sangat luar biasa ya. Lalu bagaimana nanti tentang dukungan dari Dewan? Tapi kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Tentunya masih di Anjang Sana dan tentunya di segmen sebelumnya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Baim dan juga tentunya upaya-upaya pendampingan dari Dinas Pariwisata DIY oleh Ibu Vera. Nah, ini sekarang adalah waktunya saya ingin bertanya dengan Bapak Suparja. Bapak, ini apa nih Pak mungkin dukungan dari anggota Dewan nih Pak untuk kesulitan-kesulitan dari para pelaku ekonomi bisnis seperti ini Pak? Ya, Mas Baim ya, Mbak Vera. Jadi kami itu selaku wakil rakyat itu bisanya adalah regulasi. Kalau yang sifatnya teknis-teknis kami mendorong penuh kepada kode mitra kerja masing-masing. Jadi kalau dukungan apa yang kami berikan adalah kebijaksanaan yang itu akan mempermudah layanan masyarakat itu sendiri. Kami pun teman-teman Mas Baim sering sekali komunikasi di tempat kami, walaupun pribadi maupun ada beberapa teman. Sehingga kami selalu mendorong tadi minimal 3. 1, laksanakan kegiatan-kegiatan yang memang itu masyarakat ikut berperan mendapatkan penghasilan. Karena posisi ini kan rakyat bawah itu, teman-teman kita yang di bawah sana itu ya untuk nyari uang 50 sampai 100 itu perlu perjuangan. Benar sekali. Perlu perjuangan. Sehingga contoh dilakukan di tempatnya Bu, ini adalah kegiatan-kegiatan yang ke arah sana. Begitu. Sehingga kalau ke teman-temannya Mas Baim dan sebagainya itu menjadi kami pun akan melangkah itu bisanya hanya tadi kami mendukung, caranya mendorong, mengundang mitra kami atau dari perbankan tadi ada masukan ternyata PLN itu bayar bebannya itu terlalu tinggi. Beban minimumnya itu. Karena kategorinya kan ada 350 ribu KP. Sebenarnya memang kalau mungkin izin Bapak, mungkin karena DPRD ya, tapi kebijakan itu kan di pusat. Iya, benar. Jadi kalau kami soal ke beliau, harus ini mungkin dari beliau yang nantinya menyampaikan ke pusat gitu Pak ya. Kebetulan kami punya teman kami yang ada di Komisi 6 yang bidangi BUMN jadi Indonesia itu perlu kita sampaikan karena penanganan ini program ini Mas Baim, program ini adalah keputusan pemerintah, keputusan presiden yang kaitannya ditetapkan bencana itu adalah bencana nasional. Yang disebut kalau di daerah termasuk ini pos mayor yang mestinya ini menjadi ditangani. Apalagi sekarang tingkatannya adalah tingkatan yang tinggi adalah kedaruratan. Ini tingkat yang sangat tinggi karena kedaruratan ini mestinya. Yang beban-beban yang seperti itu pun sebetulnya kan bisa diatasi sebetulnya. Nah, karena tadi bijaksana juga di pusat juga. Kami pun juga kalau ada informasi seperti ini pasti kami melayangkan informasi itu. Itu tugas kami, bentuk dukungan kami di daerah ini. Siap dibantu. Siap dibantu. Apa yang namanya laksanakan Bu Vera ini APBD yang nangani COVID itu tidak hanya APBN saja, APBD juga, DAIS juga Pak, DAIS juga, BTT dan sebagainya. Sehingga itu bentuk dukungan. Namanya pos mayor, sebetulnya kami ini nggak perlu mengundang, laporannya aja selesai, karena ini kondisi darurat, apalagi tingkatnya ini darurat. Sehingga APBD itu asal dikelola untuk penanganan masalah pandemi, untuk kesejahteraan. Apa tadi ya? Boleh kami tadi namanya khawatir itu Bu. Rakyat kita yang 33,6 juta ini yang sekian persennya itu masih di rata-rata kita. Sehingga itu perlu betul
untuk penanganan itu boleh kan, APBD kita dikasih kok kemarin lewat koperasi ya. APBD kita kasih lewat koperasi. UMKM kita tadi saya kebetulan ke BRI ketemu ternyata UMKM yang mulai bisa dicairkan kecil-kecil. Tapi ini yang teman-teman kita yang sekian persen. Iya, gitu. benar. Tapi yang perlu kita bantu memang seperti itu yang harus kita tangani. Sehingga sekali lagi, kalau jangan sampai ke urusan perut ini kekhawatiran itu Mas Baim. Iya, memang betul Bapak. Sampai ke urusan Kalau udah urusan perut ya. Kalau urusan sini sampai perut Mas Baim, inilah kekhawatiran kita sebetulnya. Iya, benar. Mungkin contoh gini Pak ya. Mungkin ya di kesempatan ini juga saya nyampaikan ke Bapak. Karena kebetulan kami kemarin teman-teman general manager se-Jogja itu kita punya program akhirnya yang kita sebut Kere Bantu Kere. Itu kita kumpulkan dari karyawan yang notabene setiap bulannya mereka tidak terima full Pak. Iya. Mereka udah dipotong 50%, potong 60%, bahkan ada yang 70%. Terimanya jadi cuma 30%, 40%, 50%. Potong menyisikan 25.000 per orang. Semua karyawan hotel itu dan restoran kita membantu Pak ke masyarakat pariwisata di Pantai Baron. Ya puji Tuhan kita bisa memberikan sembako ke mereka. Dan kemarin kami juga sempat berdiskusi dengan teman-teman di sana. Mungkin tadi kaitannya dengan UMKM. Karena di sekitar Pantai Baron itu kan juga ada rumah makan. Iya. Nah, mereka sampai menyebutkan mereka adalah manusia di dalam portal. Kenapa? Karena akses orang mau ke Pantai Baron itu ditutup. Iya. Sementara kalau dia punya restoran yang di pinggir jalan sebelum portal itu masih bisa buka gitu. Nah, Nggak ini adil kesannya. ya rasanya nggak adil gitu. Kemarin teman-teman sangat menanti-nanti turun PPKM level 3 ini harapannya bisa dibuka. Bisa dibuka. Ternyata setelah dilihat percobaan hanya 3 tempat. Betul. Nah, mohon izin Bapak barangkali gini. Barangkali saya bisa mengajukan solusi sekiranya portal itu bisa dibuka, tapi untuk wisata pantainya ditutup. Jadi warung-warungnya bisa buka Pak. Iya. Nah, kalau konsennya takutnya nanti ada penumpukan orang berwisata di pantainya. Nah, akses ke pantainya saja yang ditutup sehingga warung-warung mereka bisa buka, orang masih bisa melihat pemandangan pantai di situ, tetapi dengan tentunya protokol kesehatan. Iya, tapi kadang juga ketika kita datang ke pantai ya Bu ya, kalau nggak main di pantai juga kayaknya kurang ini ya, kurang nggak kena air laut gitu ya. Kurang maksimal gitu, kayak nggak liburan gitu. Tapi sekarang gini, orang kan mau dilihat sekarang nyarinya view. Iya. Orang tuh cari foto yang view-nya bagus, kemudian diposting. Mungkin bisa begitu. Mungkin mohon izin dari Dinas Pariwisata, DPRD bisa membantu karena ya memang mereka selama 1,5 tahun ini kan juga sangat kan tidak buka sama sekali Pak. Iya. Nah itu juga sangat repot. Iya. Ya, Itu mungkin, sama. entah itu mungkin bantuan untuk bentuk UMKM-nya berupa modal tambahan atau bagaimana Pak untuk di sana ataupun mungkin bisa dibuka dengan uji coba terbatas tetapi area pantainya yang ditutup. Ya, monggo silakan. Kami mudah-mudahan dengan acara seperti ini bisa memberi solusi juga. Karena mau nunggu nanti sampai dibuka nggak tahu kapan bukanya. Betul. Kapan mungkin sampai level 2 ya kita nggak tahu juga gitu ya. Nah tadi Bu Vera kan sudah disampaikan oleh Bapak Baim gitu ya, mungkin ada banyak sekali solusi yang bisa dilakukan. Nah ini untuk sebagai upaya percepatan penanganan pariwisata yang ada di DIY ini Bu, ini gimana nih untuk Dinas Pariwisata DIY sendiri? Yang jelas yang kita lakukan selama ini sampai hari kemarin kita lakukan dan kemudian nanti kita masih ada program itu percepatan vaksinasi. Iya. Dari 32.000 sekian untuk pelaku pariwisata yang terdata bahwa itu data terakhir dengan waktu 2020 pemberian bantuan waktu itu sekitar sebetulnya kita tuh sudah separuhnya sebenarnya. Iya. Walaupun itu sebenarnya bukan tugas kami ya. Kalau dibilang tugas, gitu Pak Meniko kan tugasnya Dinas Kesehatan. Tapi kami bantu akselerasi sampai ya kalau sudah 80% kan semoga dan turun level itu kan bisa dibuka. Benar sekali. Jadi ini kami coba walaupun kemarin banyak yang terjadi orang nggak mau divaksin itu sampai kita sampai bilang kalian ada satu forum kita sampai teman-teman tuh pengen dibuka cuma pada nggak mau divaksin. Iya. Cuma juga kalian ribut kayak Jadi gitu. kita kayak harus memberikan edukasi ya Bu ya. Betul. Kalau memang
mau, ayo vaksin. Saya sampai seperti Iya. itu. Baru beberapa hari yang lalu. Kemudian nggak usah milih itu mau AZ lah, mau Sinovac SN lah, kayak gitu. Pokoknya ayo vaksin. Seperti sambil kami pemerintah akan menyiapkan regulasinya. Iya. Tapi teman-teman juga harus seperti itu. Makanya terkait dengan bantuan untuk reaktivasi kan kami ada, kemudian untuk Satpras kayak hand wash, kemudian hand sanitizer dan kami bantu sebisa kami seperti itu. Tapi teman-teman mau gue ya divaksin dulu biar jangan kemudian ketika ada program sekarang yang dengan Peduli Lindungi kan anak masuk harus divaksin. Anak 12 tahun kan belum divaksin nggak boleh masuk. Makanya itu. Pengelolanya belum ada vaksin ya nggak mungkin. Makanya yang 3 itu Bapak salah satu syaratnya pengelolanya harus divaksin semua, seperti itu. Jangan kemudian nggak mau divaksin tapi minta dibuka. Ini susah, benar sekali. Mungkin pancingannya kemarin harus mau buka dulu, syaratnya harus vaksin mungkin kali ya Bu ya. Itu ada salah satu cerita, ada salah satu teman saya nggak mau sama saya divaksin. Saya nunggu ini aja kok salah satu yang Indonesia punya. Itu mahal loh, nggak apa-apa pokoknya sekarang dia nggak bisa masuk ke mall, dia bingung, aku mau cari vaksin. Mana-mana ternyata udah sekarang baru cari-cari ya. Baik, tentunya Bu, seru sekali ya obrolan kita kali ini, tapi nanti kita bakal lanjutkan lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Anjang Sana. Masih di Anjang Sana dan tentunya kita sudah memasuki untuk sesi terakhir berbincang-bincang dengan narasumber yang sepertinya semakin lama semakin asik ini ya obrolan kita. Kurang waktu ya sebenarnya. Pengennya 3 jam. Dua kali sesi. Nggak mumpung ada Dewa, gitu kan, kami bisa berkeluh kesah juga. Unek-uneknya keluar semua ya Bapak ya. Baik, untuk sesi terakhir ini mungkin saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Baim nih Pak. Bagaimana sih Pak untuk mengambil perannya agar dapat terus menjaga, terus juga meningkatkan kualitas layanan pariwisata yang ada di Yogyakarta nih Pak? Ya, jadi selama pandemi dengan sepinya tamu, ya kami juga melakukan training ya, jadi refresh, karena tetap itu harus dilakukan. Gitu. Jangan sampai nanti ketika pariwisata ini sudah mulai dikendorkan, mulai wisatawan sudah mulai berdatangan, kemudian kami tidak siap. Tentunya bagaimana mempersiapkan ini? Ya kita tetap melakukan refresh training kepada teman-teman karyawan kita. Yang paling utama adalah kita memberikan motivasi. Ya karena ya otomatis dengan apa yang mereka dapatkan sekarang tidak seimbang dengan apa kehidupan pola hidup mereka, itu juga menjadi salah satu yang melemahkan. Jadi kita harus selalu bangun motivasi mereka juga. Benar. Ya kalau kesiapan, mudah-mudahan teman-teman hotel dan restoran selalu siap. Seperti itu. Apalagi kita melihat sekarang ini sepertinya Jogja sudah mulai sedikit demi sedikit diburu oleh wisatawan ini ya Pak ya. Karena beberapa waktu yang lalu nih ya Bu ya, saya sempat jalan di salah satu jalannya di Jogja. Wow, wisatawannya. Wah, ngeri sekali. Kadang kita ngeliatnya jadi ketakutan. Betul, saya seneng tapi kadang-kadang juga saya merasa sedih. Ngeri sedap. Jangan sampai ntar di lock lagi, aduh. Levelnya naik lagi jadi bingung lagi nih ya Pak ya. Itu agak sebenarnya harap-harap cemas ya Bu. Itu kan banyak yang dari luar kan, Makanya kami di hotel dan restoran ya, khususnya kami di hotel melalui asosiasi IAGMA kita juga menyampaikan kepada member kita supaya ya protokol kesehatan tetap harus dijalankan. Gitu. Sekarang ini harus mewajibkan tamu yang check-in itu membawa hasil rapid antigen, PCR, dan juga kartu vaksin. Kartu vaksin kalau dari luar kota ya, dari kota itu wajib PCR antigen ya plus kartu vaksin. Tapi kalau untuk daerah istimewa Yogyakarta sendiri kartu vaksin. Nah sementara kalau dengan QR code Peduli Lindungi tadi disampaikan kami masih berproses. Karena itu bukan melalui daerah tetapi langsung ke pusat. Betul, pendaftaran. Dan pendaftaran itu harus melalui asosiasi. Kami sudah beberapa hotel dan restoran kemarin terdata itu ada 216 yang sudah kita laporkan untuk mendapatkan QR code tersebut. Dan ini apakah nanti masih akan tetap ada pembatasan yang stay di hotel atau seperti apa nggak? Atau tetap semuanya boleh? Kalau pembatasan sampai sekarang kita tetap mengikuti aturan Inmendagri yang turun menjadi Ingub dan kemudian di daerah masing-masing ada Sleman, Kota, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul. Baiklah. Saya langsung menuju ke Bapak Suparji. Bapak gimana nih Pak untuk perannya biar tentunya terus menjaga dan meningkatkan kualitas layanan pariwisata di Jogja Pak? Ya tentunya pariwisata di Jogja itu merupakan penghasilan yang cukup luar biasa. Karena kami tanpa wisata ini
Ini Yogyakarta ini mengandalkan petani, wilayahnya sempit. Iya. Ya wisata ini yang akan sama Bu Vera ini nanti, yang akan membawa DIY ini menjadi daerah tujuan wisata terkemuka. Yang cita-cita kita seperti itu. Kita dorong terus itu. Kami punya visi misi bersama Pak Gubernur adalah menyongsong abad Samudra India untuk kemuliaan rakyat DIY. Iya. Apa itu tentunya? Ya itu. Kalau wisata kita nggak maju, itu nanti DIY akan ya minimal akan kekurangan pendapatan. Ya, makanya itu akan kita kemas bersama dengan warga DIY ini untuk menuju ke sana. Ini harapan kita dukung belum penuh itu supaya nanti kita DIY ini betul-betul bukan Bali kedua. Iya. Kita lebih akan bisa di sana. Iya. Tadi Pak Ewa aja kan bicara wisatanya itu DIY itu masih jos luar biasa, Iya pantainya benar loh, Pak. hebat. Apalagi setiap sudut itu tempat wisata Mas saya bilang Saya nggak Jogja itu. mau Jogja ke Bali kedua, ya kan lebih hebat nanti mendunia. Harapan kita bersama di situ. Dorongannya apa? Mari kita DIY ini, alhamdulillah. Salah satunya kita punya dana yang 1,3 triliun ini salah satunya untuk kawasan lingkungan. Artinya pantai selatan dan di utara Gunung Merapi itu lingkungan kita. Ada 7 SRS itu yang harus kita bangun dan semuanya itu tujuan wisata. Iya. Semua itu destinasi. Ini harapan kita. Nanti kalau sudah kita itu baru menyiapkan sarana infrastruktur yang menunjang. Iya. DIY ini baru menyiapkan infrastruktur yang menunjang. Pak Gubernur mencanangkan bedah menoreh, Tol Jogja, JJLS, Wonosari Utara. Ini kan namanya baru mengarah ke sana. Nah, mengarah ke sana ini yuk kita dukung bersama untuk menjadikan Jogja ini menjadi daerah tujuan wisata terkemuka di dunia. Iya. Harapan kita seperti itu, Mbak Aro. Iya, benar, terima kasih Bapak. Dibantu anggaran kami loh. Anggaran kita tuh sedikit loh. Ini closing statement yang bagus nih. Ini konsisten yang bagus. Dibanding dengan ini apa istilahnya keuangannya Pemda DIY di Spar itu enggak ada berapa persen, paling kita hanya sekitar 30-an miliar tuh Bapak. Dari sekitar hampir 7 triliun ya Bapak. Iya. Setuju Mbak Vera. Ini ditonton orang banyak loh. Closing statement yang bagus ya. Poin ya. Didukung lah ya gitu. Langsung Bapak gimana Pak? ACC ya Pak ya? Tentunya kita mendengar. Kemarin saya di mitra kerjanya 5 tahun waktu pertama. Itu menjadi pondasinya sudah luar biasa. Ya, tinggal ini. Kalau ini selesai, hambatan dia transportasi itu tidak ada di DIY lancar. Nah, coba kalau ke Gunung Kidul sekarang itu berapa jam Berapa Mas? jam, ya, Dari Baron sampai sini. Nah, ini harapan kita JCLS ini selesai. Itu nanti akan menjadi luar biasa. Benar, Ekonomi akan merata. Nah, keluhan beliau pasti wong ini mitra kami yang luar biasa. Nanti dibantu. Kita bersama itu Mbak Aro. Mungkin ada yang ingin disampaikan Ibu Vera, monggo di sesi terakhir ini. Ya kalau kami sih terkait tadi sepakat dengan Pak Baim pelatihan terkait SDM-nya kami juga sama, kami coba bantu apa yang bisa kami bantu. Kemudian kita dorong sekarang ini kalau di kami ya untuk beberapa destinasi itu sekarang ada reservasi online. Sekarang ini era digitalisasi kan. Iya, benar sekali. Semua harus reservasi online. Kemudian kami ada program yang diskon nih ketika kami lakukan reservasi online dengan pembayaran dengan kris itu yang dari itu, ya itu dapat diskon. Jadi di era seperti ini kan kita coba, kenapa harus reservasi online? Karena dengan visiting Jogja kan kelihatan nih sebenarnya kapasitas. Ya kapasitas salah satu destinasi itu misal dia hanya mampu untuk 1.000 orang, 50% berarti 500. Itu akan terdeteksi. Jadi ketika sudah ya nanti tutup. Itu sangat membantu sebenarnya. Dan ini coba kita dorong. Termasuk kami juga tetap sekarang ini publikasi online kami dengan medsos itu tetap kita lakukan untuk mendorong Jogja. Kita punya IG visiting Jogja juga, web juga kan seperti itu tuh selalu walaupun kondisi kayak gini Bapak kita selalu tampilkan nih loh Jogja seperti itu. Dan semoga semua menyadari semua akan tetap berwisata ke Jogja, cuman harus lihat
situasinya harus dengan protokol kesehatan Iya, pasti. benar Jangan sekali. kejadian seperti kemarin. Satu bis itu full. Nah, itu. Padahal aturannya kan nggak seperti Iya, itu. benar sekali. Udah gitu nggak seperti pakai itu. masker. Iya. Nah itu yang harus disadari oleh teman-teman. Kalau di kita makanya ada kemudian yang SOP menikah ya Bapak. Ya, betul. Jadi itu harus ternyata ketika melakukan tour and travel itu harus ada Aturan-aturannya, panduannya ya. Betul. Baik, tentunya terima kasih Bu Vera. Terima kasih juga untuk narasumber yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Ketua DPD Indonesian Hotel General Manager Association yaitu Bapak Heriadi Baim. Terima kasih kepada Ibu Anita Firawati selaku Sekretaris Dinas Pariwisata DIY. Terima kasih kepada Bapak Suparja selaku Sekretaris Komisi C DPRD DIY. Semoga ini cepat berlalu lah ya pandemik ya. Kita sama-sama support, sama-sama bangkit nantinya. Baik, tentunya terima kasih kepada butik maksud saya Greenhouse Boutique Hotel Yogyakarta. Terima kasih kepada Dinas Pariwisata DIY dan juga terima kasih kepada pemirsa yang selalu setia menonton Anjang Sana, dan tentunya saya Rina Arum pamit undur diri dan sampai jumpa.